Halo, selamat sore Sobat AA Servis HP Gedung Kuning. Kembali lagi di channel kesayangan kalian. Ingat AA Servis HP, ingat AA Doni. Oke, pada kesempatan kali ini AA mau kasih sedikit ini ya, penjelasan, kasih tips lah ya, antara pemilihan chipset pada handphone. Chipset itu kan ada banyak sekali nih yang sudah kita ketahui ya kan. Ada Qualcomm, ada Exynos, ada Silicon Kirin, terus ada MediaTek, ada Spreadtrum ya kan. Nah, dari kelima chipset ini yang pada umumnya itu kita tahu ya, ini yang bagus apa sih? Chipset apa yang paling bagus? Apakah Qualcomm, apakah Exynos, apakah Silicon Kirin? Gitu. Jadi pemilihan chipset itu juga harus dihitung dengan pemilihan atau dilihat dari besarnya baterai dan juga nanometer. Gitu ya. Mau chipsetnya Snapdragon 8 Gen 2 sekalipun atau Gen 4 sekalipun, kalau nanometernya masih di angka 20 atau di angka 16, 12 gitu, itu masih akan terasa panas. Tapi Snapdragon 8, misalkan Snapdragon 8 Gen 1, nanometernya 4 nanometer, sudah pasti adem gitu. Sebaliknya sama halnya dengan Silicon Kirin dan Exynos. Terus yang membedakan apa? Kenapa kok Exynos lebih kencang dari Qualcomm? Kenapa kok MediaTek lebih kencang dari Exynos? Kenapa kok Silicon Kirin lebih kencang dari Spreadtrum? Itu apa? Dan kelemahannya masing-masing apa gitu. Jadi gini, tiap prosesor itu punya batas overclock, kecepatan di mana dia harus menggunakan kecepatan maksimalnya untuk memproses semua data yang dia terima. Ya, itu mau Exynos, mau Qualcomm, mau Silicon Kirin, MediaTek dan juga Spreadtrum, semuanya itu kalau misal kita paksa overclocknya dan di luar batas itu, pasti rata-rata akan panas, karena sebetulnya chipset atau prosesor yang dipakai sama handphone besar ini semuanya itu sudah bagus semua, kecuali Spreadtrum ya. Biasanya Spreadtrum itu di low entry ya, low end atau mid end itu Spreadtrum dipakai. High end itu jarang sekali pakai Spreadtrum. High end itu pasti pakainya kalau nggak Exynos ya Qualcomm ya MediaTek gitu. MediaTek sendiri kan juga banyak sekali, ada Dimensity ya kan. Dimensity pun juga ada berapa seri, itu kan banyak, ada MT berapa kan gitu. Exynos pun juga sama, Qualcomm ada Snapdragon ya kan, ada MSM, itu banyak. Jadi kita itu harus sesuaikan, kuncinya itu baterai. Kalau baterainya semakin tinggi, nanometernya di angka 28, terus chipsetnya itu kecepatannya overclocknya di angka 3, sudah dipastikan itu nanti akan panas. Tapi kalau ditekan baterainya rendah, 3000 mAh gitu-gitu, atau 3500, 3850 mAh dengan nanometer 4 nanometer chipsetnya, misalkan Exynos apa yang paling terbaru atau Snapdragon Gen 5 gitu kan, itu akan adem. Karena apa?
daya dan ruang lingkup kerja prosesornya itu stabil semua. Ada salah satu handphone yang menurutku hampir mendekati sempurna untuk kecepatan dan juga suhu handphonenya ya. Itu ada beberapa merek seperti ZTE Nubia Red Magic dan juga OnePlus gitu. Itu handphone yang jarang panas. Oke. Jadi kesimpulannya, kalau mau cari chipset yang bagus, perhatikan nanometernya, perhatikan overclocknya, perhatikan baterainya ya. Karena semua chipset itu mau bagusnya seperti apa, kalau kita penggunaannya kita paksakan, pasti semua akan mati. Ingat A servis HP, ingat A Doni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.